Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda. New Life. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Ya pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir menemani Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah hidup dan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Ya. Para narasumber kami sangat ingin membagikan kisah hidupnya dan nilai-nilai kehidupannya kepada Anda dan saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, acara ini juga kami kemas secara interaktif pemirsa, di mana Anda, pemirsa yang ada di rumah, dapat berkomunikasi secara langsung dengan kami yang ada di studio dengan cara menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa menceritakan kepada kami melalui SMS dan Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, saya ulangi sekali lagi, Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami di 0819 081 74 kali 1. Iya, menghubunginya tentu saja melalui SMS ya, bukan melalui telepon tetapi melalui SMS pemirsa. Menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Pemirsa, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah cinta dan keegoisan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Wow. Ya. Bintang tamu kita atau narasumber kita, Ya. narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa karena Betul. biasanya saya tahu adalah pendukung di belakang layar ini. Iya, betul yang sekali. selalu mendukung Bapak selama ini. Atas permintaan jadi bongkar-bongkar dapur. Bersih-bersih, bersih-bersih. Ya, mungkin boleh diperkenalkan Pak kepada pemirsa yang ada di rumah, siapakah gerangan wanita misterius di sebelah Bapak? Yang di samping saya yang berbaju kembar dan saya dialah istri tercinta saya. Iya. Dia istri satu-satunya. Iya. Ya. Dan anak 3. tidak boleh ada niatan untuk nambah lagi ya Pak ya? Iya, betul. Cukup satu, ya Ibu ya, setuju ya? Oh, iya. Ibu memberi dia semangat luar biasa. Ya. Baik, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah cinta dan keegoisan. Ya. Kalau dipikir-pikir yang namanya cinta itu kan memang pasti egois dong Pak. Pasti kan namanya cinta tuh pasti ingin memiliki gitu. Apa istimewanya sih Pak sehingga kita harus mengangkat tema ini pada malam hari ini? Iya, sebenarnya begini Bu. Kalau kita melihat satu sisi memang cinta membuat kita merasa memiliki, betul ya? Ya. Itu tidak ada yang salah, tetapi setelah kita merasa memiliki, apa yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita menginginkan orang tersebut tersentral pada diri kita? Semua keinginan kita dipenuhi oleh pasangan kita. Misalkan saya pinginnya baju baru, pasangan kita harus nurut. Saya pinginnya jalan-jalan, semuanya harus nurut. Dan kalau sudah menjadi seperti itu cikal bakal kehancuran dari sebuah rumah tangga. Makanya keegoisan yang tanpa disadarin ini dapat menghancurkan rumah tangga. Makanya kita akan membahas pada hari ini apa saja sih unsur di dalam cinta, apa saja unsur dalam keegoisan rumah tangga. Ya, begitu. Ya, baik. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai cinta dan keegoisan, kembali kita ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda, pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan masalah cinta, percintaan Anda, mungkin Anda merasa bahwa Anda selama ini sangat mencintai pasangan hidup Anda atau pacar Anda mungkin. Tetapi Anda merasa kenapa ya pasangan yang begitu Anda cintai kok sepertinya begitu egois, begitu mementingkan diri sendiri. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami mau undang Anda pemirsa untuk bagaimana Anda? Ya, Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda dengan mengirimkan SMS kepada kami. Betul sekali. Di nomor 0819 081 77 771. Ya, 7-nya 4 kali 1. 0819 081 74 kali 1. Ya, baik. Mungkin kita mulai bongkar-bongkar dapur keluarga Bapak Susilo ini. Ibu nggak keberatan ya Bu ya dibongkar-bongkar rahasianya sedikit ya Bu ya? Kalau keberatan saya nggak kasih dia di sini. Iya, baik. Ibu kalau boleh tahu,
sudah berapa lama sih Bu menjalin hubungan dengan Bapak? Hubungan itu boleh mulai dari pacaran ya, mungkin lebih enaknya deh. Mulai dari pacaran sampai menikah. Kalau pacaran, kan pacaran 11,5 tahun. Pacaran 11,5 tahun. Ya. Terus menikah 8 tahun. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Betul sekali. Wow, luar Tepatnya biasa. 20 tahun sudah sih. Sudah 1 November. 1 November kemarin 20 tahun ya. Ya. Wow, luar biasa. Dengan masa pacaran dan menikah begitu ya, kalau digabung masa menjalin hubungan dengan Bapak begitu ya. Selama 20 tahun. Hampir seperempat abad ini, 5 tahun lagi sudah seperempat abad ya. Namanya belum kawin perak saya. Enggak, itu kan dari masa pacaran. Dari masa pacaran ya. Ya. Cuma apa sih kalau boleh tahu masa-masa tersulit yang pernah Ibu alami selama bersama-sama dengan Bapak? Saya nggak mau nanya apa sukanya, karena saya sudah bisa menebak kalau tidak ada sukanya pasti tidak mungkin bertahan selama itu gitu ya. Ya. Tapi saya mau Ya. tanya apa dukanya? Ada atau enggak dukanya? Mungkin lebih baik saya cerita sedikit dari pas masa-masa kami pacaran ya. Ya. Waktu kami pacaran kan dengan waktu yang relatif lumayan lama ya, mesti banyak konflik. Yang pertama tuh banyak konflik banget gitu loh. Banyak kadang-kadang berantem, itu sering-sering banget gitu loh, dimana mungkin seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga kami yang berbeda. Dan juga mungkin komunikasi kami, saya orangnya dari dulu saya maunya ini, saya dan dia juga maunya pendapat dia yang diterima gitu loh, dan saya ngerasa di sana yang sumber konflik. Tapi di sisi lain sih saya banyak melihat juga kelebihan dari dulu mantan pacar saya ini. Cuman satu Gitu. kan mantannya loh. Jangan kebongkar sekarang. Ternyata ada 5 dulu, enggak. Cuma 1 kok. Ya. Iya, jadi saat pacaran dulu sering berantem atau tidak gitu? Bisa dikatakan lumayan Iya. pada masa pacaran, tapi ada di satu titik di mana, dan saya ngelihat waktu itu masih pacar ya, saya ngeliat pacar saya ini sudah mulai ada satu titik yang membuat dia tuh berubah dalam ada satu acara ya, yang membuat sepertinya titik balik dia gitu loh. Dulu orangnya kan cemburu, terus apa-apa nggak boleh, tapi dari satu titik, dalam satu peristiwa dia benar-benar berubah. Dan saya ngelihat ya, ada satu keinginan ya dari dalam hatinya untuk dia tuh mau berubah gitu loh. Jadi oke lah, saya bilang kalau dia mau berubah kenapa enggak, dan saya tahu satu hal, semuanya itu karena cinta lah ya. Karena Ya. cinta Gitu. makanya Ibu bisa bertahan. Kalau boleh Ya. tahu nih, kenapa sih bisa berantem gitu? Berantemnya itu Berantemnya karena itu dulu apa? karena apa Iya. sih? Kalau mungkin dulu ya, kan sebelumnya itu kan saya kan punya banyak teman ya, jadi saya ini sering jalan-jalan sama teman-teman saya gitu loh. Mungkin ya kalau kita sudah jadian mungkin kita harus juga membatasin diri ya, nggak suka pergi. Tapi saya itu masih santai aja, saya masih suka pergi sama teman-teman saya, yang membuat dia itu marah gitu loh. Dan otomatis sudah gitu ya mesti berantem. Loh, kamu kok pergi gitu loh. Sementara saya ngerasa, loh saya pergi sama teman-teman saya mestinya nggak masalah gitu. Jadi dari sana dia ngelarang, saya ngerasa aduh kok dilarang lah, ujung-ujungnya ya berantem sering-seringnya karena gitu, karena saya orangnya seneng aja kalau pas jalan-jalan barengan gitu, Sama kalau Sabtu teman-teman gitu ya. Minggu iya. Kalau dari Gitu. sisi Bapak nih Pak, boleh tahu nggak sih Pak, Bapak kenapa sih kok Ibu dilarang-larang gitu untuk pergi jalan-jalan sama teman-teman ya Bu ya? Iya. Kenapa sih kok nggak boleh? Karena saya merasa tidak aman. Kenapa Bapak merasa tidak aman? Cemburuan ya? Iya, iya. Dulu saya memang sangat cemburuan karena dia pacar pertama saya. Iya. Dan terakhir. Dan saya takut banget kehilangan dia saat itu. Kenapa? Karena tanpa saya sadari latar belakang saya itu sangat mempengaruhi kenapa saya menjadi seorang pencemburu. Karena saya di rumah tangga, di orang tua saya mendapatkan kasih sayang yang baik sebenarnya, tapi bahasa kasihnya nggak nyambung, nggak ketemu, sehingga saya merasa seperti dianaktirikan. Waktu saya bersama dengan dia bisa memberikan perhatian sebenarnya, tapi perhatiannya itu terpecah-pecah. Nah, saya cemburuan lebih lagi karena dia banyak bergaulnya sama cowok, Bu, dulu tuh. Nah, karena dia bergaul sama cowok, tapi syukurnya saya lah pemenangnya loh, saya lah pemenang. Bergaul sama banyak cowok, kemudian beberapa kali dia berbohong, mungkin karena saya tekan, saya larang, akhirnya dia berbohong. Nah, itu menambah saya makin dalam tanda petik makin mengekang sebenarnya. Bahkan menelpon cowok pun tidak boleh bagi saya gitu kan. Dan
Dan akhirnya setelah terjadi komunikasi dan secara khusus seperti yang dikatakan dari sebuah peristiwa retreat itu, saya mengalami satu pemulihan luka hati sebenarnya. Luka hati yang saya dalam, makanya saya ingin berpesan kepada pemirsa, jangan menikah dengan orang yang broken home. Walaupun broken home itu tidak harus berarti orang tuanya bercerai, tapi kadang ada figur orang tua tapi dia sendiri merasa tertolak, merasa dinaksirkan dan berbagai macam. Jangan menikah dengan orang yang broken home sebelum orang tersebut dipulihkan. Kalau orang tersebut tidak dipulihkan, maka akan terjadi konflik demi konflik yang sangat banyak dalam rumah tangganya nanti. Nah, mungkin istri saya tidak merasa dirinya egois juga saat itu. Dia merasa saya egois gitu kan ya. Tapi di satu sisi saya juga merasa dia egois. Kenapa? Dia sulit untuk diatur saat itu karena dia masih berjalan sesuai dan keinginannya dia. Makanya mungkin saat itu kami belum siap berpacaran sebenarnya karena masih SMA kelas 1, masa-masa puber dulu itu. Jadi makanya orang tua melarang lagi, jadi kita makin sering terjadi konflik saat itu. Ya. Iya. Jadi kapan sih Bu puncak perubahannya itu terjadi? Jadi saat apa gitu, dan seperti apa yang Ibu rasakan saat terjadi perubahan? Mungkin waktu perubahan ya waktu pas kami masih pacaran itu kan ya, ada satu yang peristiwa kan yang membuat dia benar-benar berubah, dan saya lihat memang perubahan itu tidak cuma teori, dan itu benar-benar ada perubahan gitu loh, dimana saya lihat ya kalau dia itu mulai mau mengerti saya gitu loh. Contohnya Bu, contohnya. Misalnya dulunya gimana, setelah kejadian itu kemudian berubah jadi seperti apa gitu. Oh lah, kalau contohnya banyak. Salah satunya ya, kalau dulunya dia maunya kemana-mana itu dia yang nganter gitu loh. Sedangkan saya kalau dari dulu saya terbiasa kemana-mana itu saya pergi sendiri gitu. Karena saya banyak wanita seneng kan kalau dia antar. karena memang saya dari dulu saya dididik sama orang tua saya untuk tidak menggantungkan sama orang lain. Saya kemana-mana saya sendiri, saya bisa. Terus waktu mulai jadian, dia mau kemana mau diantar, saya ngerasa aduh ribet banget nih, mau kemana-mana dia masih nunggu dijemput. Saya paling nggak suka nunggu kan, ih lama banget ini. Tapi dari satu peristiwa itu yang membuat dia berubah, dan saya bilang, saya pengen lah pergi sama teman saya sih. Kadang-kadang kan kita rame-rame gitu waktu itu. Waktu itu pas kami lagi di Jawa kan. Habis itu ya sudah dia kasih oke. Tapi dia bilang, kamu pulangnya jam segini ya katanya. Oke lah. Padahal sebelumnya sama sekali tidak boleh itu ya Ibu. Tidak boleh. Saat itu justru diizinkan tetapi hanya dibatasi jamnya. Ada gitu. saya dikasih jam. Kamu jam segini